Halo semua, balik lagi nih sama saya Ahmad Iqbal. Jadi kita akan sedikit melanjutkan materi tentang inventory. Baik, langsung aja kali ya. Ya udah. Jadi inventory part 2. Kita langsung masuk materi. Itu penilaian persediaan. Menentukan persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam melakukan persediaan digunakan beberapa metode, yaitu yang pertama berdasarkan harga perolehan. Persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa pada akhir periode dengan harga perolehan per unit. Maka akan dikenal dengan adanya asumsi arus harga perolehan. Dampak penggunaan FIFO, LIFO, dan average method terhadap pajak yang dibayarkan dan laba bersih yang dihasilkan. Pada SAK IFRS, yang dijelaskan hanya asumsi FIFO dan rata-rata, karena asumsi LIFO diperkenankan tidak diperkenankan lagi dalam SAK IFRS untuk digunakan. Mengapa demikian? Karena asumsi LIFO menghasilkan laba paling rendah dibandingkan dengan menggunakan asumsi FIFO dan rata-rata. LIFO menghasilkan laba paling rendah karena HPP LIFO paling tinggi. Yang ketiga, HPP LIFO paling tinggi karena ending inventory yang digunakan adalah yang paling rendah. Berdasarkan survei dari perusahaan yang menggunakan SAK IFRS, ada sekitar 60% menggunakan metode rata-rata, 40% menggunakan FIFO, dan 23% menggunakan keduanya untuk bagian berbeda dari inventaris mereka. Pernyataan pengaruh laporan keuangan. Keuntungan utama metode FIFO adalah dalam periode inflasi. Harga pokok yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini, atau harga pada saat melaporkan posisi keuangan. Kenapa? Karena asumsi FIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir dikalikan dengan harga perolehan. Untuk harga perolehan urut harga perolehan terakhir. Kelemahan metode rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi, harga pokok dialokasikan pada persediaan akhir. Kemungkinan kurang dibebankan dari harga pokok saat ini atau berada di bawah harga sekarang. LIFO berada sangat jauh berbeda dengan harga yang berlaku sekarang. Maka dari itu, LIFO tidak diperkenakan oleh IFRS karena menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal pelaporan tidak sesuai dengan harga dengan kondisi harga sekarang atau tidak relevan. Pengaruh pajak. Dalam periode inflasi, pengaruh pajak terhadap FIFO yaitu persediaan dan laba bersih lebih besar. Kemudian untuk metode rata-rata, pajak penghasilannya lebih rendah. Kemudian penggunaan metode arus biaya secara konsisten. Metode harus digunakan secara konsisten karena untuk meningkatkan kemampuan dapat dibandingkan. Nah, dalam artian laporan keuangan dapat dibandingkan. Yang kedua, perusahaan dapat mengubah metode pembiayaan persediaan. Akan tetapi, jika menggunakan asumsi yang berbeda-beda setiap tahunnya, para pengguna laporan keuangan akan susah untuk membandingkan. Kemudian, biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Saat ini, persediaan lebih rendah dari harga pokoknya. Perusahaan dapat mencatat write down persediaan ke nilai realisasi bersih pada periode di mana penurunan harga terjadi. Nilai realisasi bersih merujuk pada jumlah di mana perusahaan memperkirakan dapat direalisasikan dari penjualan persediaan. Dan yang terakhir yaitu kesalahan persediaan. Adanya kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir memiliki penyebab. Yang pertama, kesalahan menghitung. Kesalahan dalam mengalihkan dan kesalahan apabila kita menggunakan asumsi FIFO tapi mengalihkan dengan asumsi LIFO, maka akan menyebabkan nilai persediaan barang dagangan akhir salah. Yang kedua,
Pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan yang tidak semestinya. Ketiga, kesalahan yang mempengaruhi laporan laba rugi dari laporan posisi keuangan. Kesalahan yang terjadi akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Mengapa? Karena nilai persediaan akan muncul pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Sedangkan pada laporan posisi keuangan akan muncul persediaan barang dagangan akhir, sehingga apabila terjadi kesalahan akan berdampak pada dua laporan posisi keuangan tersebut. Jadi itu aja untuk materi inventory part 2. Singkat sih. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan inventory part 3. Apabila kalian ingin menambahkan atau ada salah penyampaian, bisa komen di bawah, nanti akan disiapin. Jadi, bye-bye. Terima kasih yang udah nonton.